Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan nomor induk mahasiswa 2005-10225. Yang saya hormati Bapak Romi Asmara SH.M.Hum selaku dosen pengampu. Izin mempresentasikan tugas mid semester praktek perlindungan perempuan dan anak dengan judul kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Perempuan di Indonesia saat ini rawan menjadi korban kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat. Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya. Manfaat dan tujuan. 1. Untuk mengetahui apa faktor terjadinya KDRT dan bagaimana dampak psikologi perempuan sebagai korban KDRT. 2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan dalam aspek kekerasan dalam rumah tangga. 2. Pembahasan. 1. Faktor penyebab terjadinya KDRT. Sedikitnya ada 2 faktor kekerasan KDRT adalah pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga yang terwujudnya dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Perumusan permasalahan berdasarkan pada latar belakang di atas, sehingga perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 1. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya KDRT? 2. Bagaimana dampak psikologis perempuan korban KDRT? 2. Dampak psikologis perempuan korban KDRT. Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, individu lain, bahkan kelompok. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat konflik terhadap perempuan korban KDRT. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Misalnya, korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Korban kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena merasa tidak berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teratur pola hidup yang dia jalani, dan kehilangan keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Menurunnya tingkat konsentrasi korban sehingga sering melakukan perbuatan ceroboh, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa. Korban merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Korban menjadi pendiam, enggan untuk mengobrol, sering mengurung diri di dalam kamar. Korban sering menyakiti dirinya sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim, cenderung sulit mengendalikan diri, agresif, menjadi karakter yang temperamen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak. Upaya penanganan terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT. Pada bab 1 Undang Pasal 10 tentang hak-hak korban terdapat 5 hal, yaitu: A. Perlindungan dari pihak perempuan, kepolisian, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dan pengadilan. B. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. C. Penanganan secara khusus berkaitan dengan
kerahasiaan korban, dipendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani. Bentuk-bentuk KDRT. Isu kekerasan merupakan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa dan menganggap itu semua dinamika kehidupan yang harus dijalani, sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es, artinya bahwa kasus yang terungkap di publik hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspos ke permukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. 3. Penutup ataupun kesimpulan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila berkaitan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses. Baik secara hukum, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luas untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan. Pemerintah dan aparatur negara seharusnya mulai mempercayai korban yang sudah berani melaporkan dirinya, bukan mempertanyakan bahwa seakan-akan hal tersebut tidak dapat dipercaya. Pendidikan terhadap masyarakat mengenai kekerasan, perlindungan terhadap korban, dan budaya kesetaraan harus lebih diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat ikut adil dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Bagi pembaca untuk menjadi referensi lain guna memperdalam tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik. Demikianlah makalah atau PPT yang dapat penulis buat. Saya selaku penulis sangat menyadari bahwa melakukan sangatlah jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya selaku penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan kritikan yang dapat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Demikianlah dari presentasi saya. Saya akhiri. Demi dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.